Iya, kalau nggak langgeng, wih, kan sudah ada yang bocorin itu. Ini harus menang ini, kalau kalah penjara menanti, ya, kan ada ya nggak? Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepomnya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasanya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini guys, bakso goreng. Ini gua kebagian yang ngerasa sambal hijau. Nah, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget, punya pas ini pedasnya. Langsung ya, nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja Jeng, gua mau nikmatin ini, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan mereka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini masih ada hubungannya dengan si Gibran. Gitu. Ini ada podcastnya Pak Abraham Samad sama Profesor Cipta Lesmana. Keren infonya ini. Prabowo ternyata menyesal jadikan Gibran cawapres ya. Gitu ya. Waduh. Kita dengerin sama-sama podcast ini guys. Simak yang enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya paling angkat topi podcast Tempo, Pak. Aduh Pak, dia buka semua Pak, dia buka semua. Apa itu misalnya? Jadi yang paling ngotot ini untuk menggolkan Gibran sebagai presiden, sebagai cawapres, bukan Jokowi. Bukan. Iya, podcast Tempo emang keren ya. Berani banget bongkar itu kemarin BPR Jepara juga. Ya masalah Bu Iriana. Ya. Jadi memang sih kalau menurut Tempo dan Pak Prof Cipta ini yang ngebet banget itu Bu Iriana. Ya. Ibu Iriana, saya tahu dari dia Pak. Berani. Banyak dia buka Pak. Bagaimana awalnya dibuka semua. Dan Prof Cipta percaya itu ya? 3 sumber. Oke. Saya ini wartawan Kawakan, Pak. Oke. Wartawan Kawakan diajarkan oleh Gunawan Muhammad. Oke. Ya. Wartawan kalau dengar apapun jangan percaya. Oke. Mesti cross check 2 kali. Benar. Paling bagus 3 kali. Oke. Kalau 3 kali dia cross check pendapatnya sama, that is the truth. Percayalah. Nah, saya lakukan itu. Oke. Itu kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya khabarul mutawatir. Ya. Kalau berita yang sama itu diucapkan oleh orang-orang yang berbeda, narasi beritanya itu sama, terus ada beberapa orang yang itu mutawatir namanya, ya. Jadi kalau udah 3 sumber aja udah cukup percaya itu, siap. Tadi memang Ibu Iriana. Ada teman baik saya yang mengatakan bukan Pak Cipta,
bukan Pak Jokowi. Istrinya, yang benar istrinya. Tahu dari mana? Saya dapat dari sumber A1. Satu lagi saya cari lagi. Saya masih aktif sebagai wartawan, Pak. Orang politik sebagai wartawan. Jadi, saya percaya deh. Jadi Prof Cipta menganggap bahwa Gibran masuk jadi wapres, kemauan wakil ibu. Bukan kemauan Pak Jokowi? Terutama kemauan ibu. Iya, soalnya Jokowi sendiri, ya itu pernah bilang, masih muda. Gibran masih muda, masih 2 tahun mimpin Solo. Itu Jokowi. Jokowi ngomong begitu. Bener. Jadi akhirnya kayaknya Jokowi ini suami takut istri kan? Nggak paham juga gue. Lanjut ya. Dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan ibu memang paling sayang anak, Pak, dibandingkan bapak. Jadi bukan kemauannya Pak Prabowo itu, Gibran? Prabowo? Ya bukan kemauannya Pak Prabowo untuk Gibran. Prabowo sebetulnya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok turun-turun, Pak. Ya. Sebetulnya jadi mengganggu sebetulnya. Enggak, dari mana Prof Cipta tahu bahwa Prabowo menyesal menggandeng Gibran? Iya, ada yang bisikin saya. Ya, Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Prabowo. Ini kan sangat pengalaman, Pak. Ya, politik apa pengalaman. Gibran nggak ada pengalaman sama sekali. Makanya jadi rada emosian ya. Iya, usia juga. Akhirnya ya udahlah, pakai kekuatan yang lain gitu kali ya. Iya. Dan kalian jangan marah ya kalau videonya gue post begini, karena gue ngereaksi. Nanti di akhir gue tunjukin video fullnya. Kalian kalau yang mau tanpa reaksi. Namanya ngereaksi jangan diprotes. Lanjut. Ya, yang paling konyol itu waktu dia katakan, Pak Prabowo, saya sudah datang apa gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ini nggak yakin, ketakutan Gibran nggak jadi join dengan timnya ini. Bukan. Tenang Pak, tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini. Iya bener. Seolah-olah Pak Prabowo lagi gelisah gitu. Iya. Padahal waktu ditanya wartawan, ditanya mahasiswa. Ditanya mahasiswa, gitu ya. Begitu. Ya. Pak Prabowo PD-nya tinggi, Pak. Jadi bukan Pak Prabowo yang mau itu ya, menggandeng Gibran? Jokowi lah. Jokowi ya? Pasti Jokowi yang pasangkan. Bukan arus bawah yang mau? Bukan rakyat? Enggak, bukan. Kalau begitu, kalau rakyat mana yang mau? Setelah dipasangkan, nah buzzer itu ya baru mau. Iya, ini Gibran nggak usah debat sama yang lain deh, sama anaknya Anies, sama anaknya Ganjar aja. Wah, yakin gue kelipet. Menurut Prof Cipta berarti dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo itu juga Pak Jokowi yang suruh atau Gibran sendiri? Jokowi. Bukan inisiatif Gibran? Nah, Pak Jokowi, Pak. Saya kira Gibran nggak ada talent ya, nggak ada talent, nggak ada pemikiran mau nyemplung jadi penguasa. Dia pernah ngomong kok, ya kalian talent itu bakat ya guys. Gimana bakatnya? Gimana? Begini itu bakat. Di mana pemimpinnya kalau lagi nggak ada orang banyak, cuman ya gitu monolog begini. Atau dialog dengan mahasiswa, ya begitu, kualitasnya kelihatan kok. Pemerintah, menurut perkiraan kuat saya gitu Pak. Oh jadi enggak sama dengan Kaisang juga sama juga. Pasti ada di belakang yang kipas-kipas. Oke, kalau begitu berbahaya dong kalau misalnya orang yang tidak punya kapasitas ke sana terus dipaksakan menjadi. Tadi saya katakan sama Pak Abraham, saya sudah kumpulkan ada 9 speech. 9 speech, saya nggak usah sebut-sebut gitu ya. Hampir semua mengatakan demikian. Ini bagaimana? Nggak ada pengalaman sama sekali. Negara kita negara besar, persoalannya sangat rumit, politik, ekonomi, budaya, macam-macam, terorisme. Kalau presiden berhalangan, otomatis diambil alih oleh wakil presiden. Apa Gibran bisa ya Pak? Sangat diragukan Pak.
berbahaya banget emang. Kalau dari kacamata rakyat kayak gue bahaya banget. Makanya gue asal bukan Prabowo deh ya. Iya, serius. Banyak bahayanya gitu buat gue. Jadi itu yang menurut keraguannya Prof Cipta ya? Iya. Sehingga agak mengkritik nih. Ini banyak orang yang bukan lagi pikir-pikir, lagi tunggu-tunggu Pak. Bagaimana nanti debat presidennya? Apa bisa atau tidak menjawab gitu ya? Ya. Nah, terus saya bantu sama yang bertanya itu bisa Pak, bisa. Debat presiden Indonesia ini bedanya langit dan bumi dibandingkan dengan debat presiden di United States of America. Debat presiden Indonesia, pertanyaannya sudah ditulis oleh KPU dan diserahkan kepada calon presiden. Suruh baca gitu loh. Nah, nanti dibaca kan, dia nggak ngerti Pak, dipanggil penasehatnya. Penasehatnya namanya Abraham Samad. Tentang hukum kan jago sekali kan. Ini bagaimana mesti jawab gimana nih? Nah, kemungkinan besar menurut saya nanti dapat daftar pertanyaan itu untuk Gibran. Ya, Gibran tinggal panggil. Gibran kan punya ahli-ahli juga Pak. Punya konsultan juga. Iya, beberapa kali kan dia ngomong, nanti ada yang melayani ya setelah saya ada, terima kasih, yang penting rukun, sehat, semuanya, sudah makan belum. Nanti ada yang setelah saya ini ada yang melayani, kan dia pernah ngomong begitu. Aduh, benar dia punya konsultan untuk itu. Lanjut. Oke, jadi kalau menurut Prof Cipta, masalah kapasitas berarti ya? Yes, kapasitas. Kok bisa tahu kapasitas? Kapasitas bisa dilihat dari background, pengetahuannya, pengalamannya. Ya. Dia tahunya mengenai utang. Nanti ditanya, bagaimana Indonesia bisa membayar utang sebesar 8.000 triliun gitu ya? Dari mana uangnya itu? Dia pasti gelegepan, gitu kan? Jadi berarti coba Pak, kalau ini soal kapasitas ya? Kapasitas, Pak Jokowi mengatakan, kenapa anak saya enggak boleh? Boleh Pak, anak siapa juga boleh maju jadi capres, cawapres. Tidak ada larangan Pak. Konstitusi tidak melarang siapapun nyemplung jadi capres, cawapres. Caranya dong Pak. Sampai digoyang-goyang MK itu Pak. Itu di dunia enggak ada gitu Pak. Ya, bikin khusus tok buka pintu masuk Gibran. Kalau nah itu cara-cara yang nggak normal, makanya sampai ada istilah anak haram konstitusi kan ini. Sampai begitu. Iya, keponakan kesayangan Paman Usman ya. Nggak ada putusan MK, nggak bisa masuk dia. Nah itu Pak, hampir semua speech ini Pak. Oke, kalau begitu apakah itu pelanggaran? Tadi pelanggarannya tidak Pak, pelanggarannya di MK. Iya, maksudnya sekarang masih dikejar terus nih Pak. Itu kan pelanggaran etika. Dikejar dengan lolosnya Gibran ini. Kalau ketua MK melanggar moral, melanggar etika, hasilnya pasti cacat moral juga, cacat hukum juga Pak. Sebuah produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran kaidah-kaidah hukum, berarti otomatis outputnya cacat hukum ya? Otomatis Pak. Tidak legitimate. Tidak legitimate Pak. Iya Pak. Ini kan masih dikejar terus. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Berarti kalau tidak legitimate pencalonan Gibran tidak sah. Tapi belakangan ini yang dipertanyakan adalah etika dan moralitas Pak Jokowi. Kalau menurut Pak Cipta, pelanggaran etika moralnya Pak Jokowi di mana? Yaitu menyemplungkan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka lebih baik kehilangan etik daripada harus menghadapi konsekuensi hukum ya. Serem buat mereka ini. Iya, kalau nggak langgang, kan sudah ada yang bocorin itu. Ini harus menang ini, kalau kalah penjara menanti, ya, kan ada ya nggak? Iya nggak? Lanjut. Serem ya. Banyak yang mengatakan, saya sudah catat semua gitu ya. Yang paling bagus, paling cantik adalah Jokowi keluarkan statement, cabut Gibran, nggak jadi. Atau Pak Jokowi dengan ikhlas, dengan moral yang tinggi sekali, saya resign sebagai presiden. Saya serahkan jabatan presiden kepada wakil presiden.
Nah, itu kalau punya moral, Pak. Masalahnya udah terang-terangan, udah ketutup. Ya, mereka takut mungkin ya. Mereka panik. Ini kalau sampai terjadi perubahan, apa-apa yang terjadi kemarin yang salah-salah, sampai Luhut ikut ngomong, ya kan? Sampai Luhut ikut ngomong. Itu semuanya menunjukkan bahwasannya mereka nggak apa-apa kehilangan etika sampai pakai cara-cara yang kita lihat selama ini. Cara-cara yang menurut kita semuanya itu near etik, ya, nggak ada etikanya. Itu karena apa sih? Untuk menyelamatkan daripada penjara, ya kan? Jadi guys, kesimpulannya buat gue ya, yang pertama ternyata yang mau Gibran untuk maju ini Ibu Iriana. Jokowi nurutin Iriana. Nah, Prabowo nyesel Gibran karena ya begitu, jadi beban. Dan kenapa Jokowi begini, Iriana begini, dan segala yang di timnya begitu menyokong perbuatan ini yang seluruh rakyat Indonesia tahu ini etik. Kenapa? Ya untuk menyelamatkan supaya nggak jadi penjara setelahnya gitu ya. Karena ada dugaan banyak pelanggaran hukum, termasuk masalah pandemi kemarin. Itu aja guys ya. Komentar yang baik, menurut kalian gimana? Dan ini sekarang gua tunjukin Prof Cipta nih, fullnya. Kalian tonton deh ya. Gua pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tonton fullnya deh nih. Saya paling angkat topi podcast Tempo, Pak. Aduh, Pak. Dia buka semua, Pak. Dia buka semua. Apa itu misalnya? Jadi yang paling ngotot ini untuk menggolkan Gibran sebagai presiden, sebagai cawapres, bukan Jokowi. Bukan ya? Ibu Iriana. Saya tahu dari dia, Pak. Berani. Banyak dia buka, Pak. Bagaimana awalnya dia buka semua. Dan Prof Cipta percaya itu ya? 3 sumber. Oke. Saya ini wartawan kawakan, Pak. Oke. Wartawan kawakan diajarkan oleh Gunawan Muhammad. Oke. Ya, wartawan kalau dengar apapun jangan percaya. Oke. Mesti cross check 2 kali, paling bagus 3 kali. Oke. Kalau 3 kali dia cross check pendapatnya sama, that is the truth. Percayalah. Nah, Jadi, saya lakukan itu. Oke. Ada teman baik saya yang mengatakan bukan Pak Cipta, bukan Pak Jokowi, istrinya. Yang benar istrinya. Tahu dari mana? Saya dapat dari sumber A1. Satu lagi saya cari lagi. Saya masih aktif sebagai wartawan, Pak. Orang politik sebagai wartawan. Jadi, saya percaya deh. Jadi Prof Cipta menganggap bahwa Gibran masuk jadi wapres, kemauan calon wakil wapres. Ibu. Bukan kemauan Pak Jokowi? Terutama kemauan Ibu. Dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Kan Ibu memang paling sayang anak, Pak, dibandingkan Bapak. Jadi bukan kemauannya Pak Prabowo itu, Gibran? Prabowo. Ya, bukan kemauannya Pak Prabowo untuk Prabowo sebetulnya nyesel, Pak. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar, Pak. Sudah bisa menang dia, Pak. Ya. Terus kenapa menyesal sama Gibran? Kan awalnya anjlok-anjlok turun-turun, Pak. Ya. Sebetulnya jadi mengganggu sebetulnya. Enggak, dari mana Prof Cipta tahu bahwa Prabowo menyesal menggandeng Gibran? Iya, ada yang bisikin saya. Ya, Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Prabowo, ini kan sangat pengalaman, Pak. Ya, politik apa pengalaman. Gibran nggak ada pengalaman sama sekali. Ya, yang paling konyol itu waktu dia katakan, Pak Prabowo, saya sudah datang apa gitu ya. Seolah-olah Pak Prabowo ini nggak yakin, ketakutan Gibran nggak jadi join dengan timnya ini. Bukan begitu. Ya. Pak Prabowo PD-nya tinggi, Pak. Jadi bukan Pak Prabowo yang mau itu ya, menggandeng Gibran? Jokowi lah. Jokowi ya? Pasti Jokowi yang pasangkan. Bukan arus bawah yang mau? Bukan. Bukan rakyat? Enggak, bukan. Kalau begitu, kalau menurut Prof Cipta berarti dulu waktu Gibran jadi wali kota di Solo itu juga Pak Jokowi yang suruh atau Gibran sendiri? Jokowi. Bukan inisiatif Gibran? Enggak, Pak Jokowi, Pak. Saya kira Gibran nggak ada talent ya. Nggak ada talent, nggak ada pemikiran mau nyemplung jadi penguasa pemerintah. Menurut perkiraan kuat saya gitu, Pak. Jadi nggak ada? Sama dengan Kaisang juga sama juga. Pasti ada di belakang yang kipas-kipas.
Oke, kalau begitu berbahaya dong kalau misalnya orang yang tidak punya kapasitas ke sana terus dipaksakan menjadi. Tadi saya katakan sama Pak Abraham, saya sudah kumpulkan ada 9 speech. 9 speech, saya nggak usah sebut-sebut gitu ya. Hampir semua mengatakan demikian. Ini bagaimana? Nggak ada pengalaman sama sekali. Negara kita negara besar, persoalannya sangat rumit, politik, ekonomi, budaya, macam-macam, terorisme. Kalau presiden berhalangan, otomatis diambil alih oleh wakil presiden. Apa Gibran bisa ya Pak? Sangat diragukan Pak. Jadi itu yang menurut keraguannya Prof Cipta ya? Sehingga agak mengkritik nih. Ini banyak orang yang bukan lagi pikir-pikir, lagi tunggu-tunggu Pak. Bagaimana nanti debat presiden ya? Apa bisa atau tidak menjawab gitu ya? Nah, terus saya bantu sama yang bertanya itu bisa Pak, bisa. Debat presiden Indonesia ini bedanya langit dan bumi dibandingkan dengan debat presiden di United States of America. Debat presiden Indonesia, pertanyaannya sudah ditulis oleh KPU dan diserahkan kepada calon presiden. Suruh baca gitu loh. Nah, nanti dibaca kan, dia nggak ngerti Pak, dipanggil penasehatnya. Penasehatnya namanya Abraham Samad. Tentang hukum kan jago sekali kan. Ini bagaimana, saya mesti jawab bagaimana nih? Nah, kemungkinan besar menurut saya nanti dapat daftar pertanyaan itu untuk Gibran. Gibran tinggal panggil. Gibran kan punya ahli-ahli juga Pak, punya konsultan juga. Jadi kalau menurut Prof Cipta masalah kapasitas berarti ya? Yes, kapasitas. Kok bisa tahu kapasitas? Kapasitas bisa dilihat dari background, pengetahuannya, pengalamannya. Ya. Dia tahunya mengenai utang. Nanti ditanya, bagaimana Indonesia bisa membayar utang sebesar 8.000 triliun gitu ya? Dari mana uangnya itu? Dia pasti gelegepan, gitu kan? Jadi berarti coba Pak, kalau ini soal kapasitas ya? Kapasitas, Pak Jokowi mengatakan, kenapa anak saya enggak boleh? Boleh Pak, anak siapa juga boleh maju jadi capres, cawapres. Tidak ada larangan Pak. Konstitusi tidak melarang siapapun nyemplung jadi capres, cawapres. Caranya dong Pak, sampai digoyang-goyang MK itu Pak. Itu di dunia nggak ada gitu Pak. Ya, dibikin khusus, tok buka pintu, masuk Gibran. Kalau nggak ada putusan MK, nggak bisa masuk dia. Nah itu Pak, hampir semua speech ini Pak. Kalau begitu apakah itu pelanggaran? Tadi pelanggarannya tidak Pak, pelanggarannya di MK. Iya maksudnya. Sekarang masih dikejar terus nih Pak. Itu kan pelanggaran etika. Dikejar dengan lolosnya Gibran ini. Kalau ketua MK melanggar moral, melanggar etika, hasilnya pasti cacat moral juga, cacat hukum juga Pak. Sebuah produk hukum yang dihasilkan dari pelanggaran kaidah-kaidah hukum, berarti otomatis outputnya cacat hukum ya? Otomatis Pak. Tidak legitimate. Tidak legitimate Pak. Iya Pak. Ini kan masih dikejar terus. Saya nggak tahu nanti bagaimana. Berarti kalau tidak legitimate pencalonan Gibran tidak sah. Tapi belakangan ini yang dipertanyakan adalah etika dan moralitas Pak Jokowi. Kalau menurut Prof Cipta pelanggaran etika moralnya Pak Jokowi di mana? Yaitu menyemplungkan Pak Gibran sebagai calon wakil presiden. Apakah itu banyak yang mengatakan, saya sudah catat semua gitu ya. Yang paling bagus, paling cantik adalah Jokowi keluarkan statement, cabut Gibran, nggak jadi. Atau Pak Jokowi dengan ikhlas, dengan moral yang tinggi sekali, saya resign sebagai presiden. Saya serahkan jabatan presiden kepada wakil presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah guys, gue dapet endorsean lagi kali ini dari British Propolis. Ini namanya British Propolis, itu karena lebahnya dari Inggris. Ini perusahaan lokal juga. Dan ini sebetulnya kita bantu teman kita yang namanya Mang Asep tuh. Nah mudah-mudahan kalian bisa beli ya. Ini propolis untuk khasiatnya itu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nih Kemenkes lagi rame-rame masalah apa? Pneumonia apa. Imunitas, obatnya ini. Bukan di micin aja. Nih, cara pakainya sebetulnya ini dipakai dicampur di air hangat. Karena gue langsung aja ya kan. Nah, ini begini, seret 5 tetes buat gue. Nih, langsung masuk ke mulut. Bismillahirrahmanirrahim.
minum. Ini sangat membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita melawan infeksi-infeksi dari luar. Jangan lupa British Propolis, ini nomornya.